Halo, selamat datang kembali di Ruang Ngobrol Halo, featuring OPFCI. Kali ini akhirnya yang kita tunggu-tunggu 1 bulan chapter One Piece terbaru. Alhamdulillah akhirnya setelah sekian lama ya? setelah 5 sekian minggu lama, Mas apa ya? 5 minggu ya. 5 minggu seingatku. And it came back with a bang ya. Lumayan lah untuk chapter pembuka setelah sekian lama. Heeh. Ya, kalau masih ada yang pengen menunjukkan bagaimana flashbacknya Sabo, flashbacknya udah berhenti di sana. Iya. Kan berhentinya ketika keluar kan. Ya emang kemarin tuh emang udah ditutup sih. Dari Flashback itu Sabo emang jadi udah selesai, kita udah nggak penasaran sama itu ya kan? jadi ya kalau masih ada yang pengen menuntut, nggak ada, emang udah selesai di Mm-mm. situ. Misterinya ditutup, disimpan lagi untuk mungkin pengungkapan nanti di antara arc lagi ya. Mm-mm. Ya Oke, walaupun lanjut sekarang. aku ekspektasinya ini sih Mas tadinya, ekspektasinya Egghead, tapi nggak nyangka kita lari lagi ke Garp. Kayaknya mau diselesaikan dulu sih yang Garp, habis itu fokus biar Mm-mm. biar fokus ke Egghead. Ya udah ini lanjut aja. Langsung Jangan lupa like dan subscribe ya. jangan lupa like dan subscribe. Lanjut. Nah ini Mas, kita apa ya? Kita di awalnya dikasih lihat betapa kuatnya Gap walaupun dia udah di masa tua. Ini kan masa jayanya Pas di dia ya. spend time ya. Waktu masih Masih muda, ya. lagi kuat-kuatnya. Nah ini kita Ya, dikasih lihat di chapter ini Mas. Di awal-awal tuh dikasih lihat betapa kuatnya Gap yang sekarang. uh, Kayak ini yang jadi judulnya nih. Apa istilahnya? Apa judulnya Mas? Aku lupa ini. Ship Battleship Battleship Back ya? samsak. Iya, Samsak Samsak, istilahnya. Cuman samsak kapal. ya, Samsak kapal basically. Terus dikasih lihat juga kalau dia bisa ngelempar apa siapa Sanjuan Wolf Tanjuan Wolf. sampai Gila, itu kan keguling gila. kayak gini loh. Padahal tuh dia udah giant, tapi udah makan deka-deka Nomi juga yang bikin dia besar banget, tapi masih kuat gitu guardnya buat ngelempar. Ini memang apa namanya, kita tuh dikasih defense ya, bahwa Garp itu tidak akan menang di sini. Pasti itu mutlak ya. Kabur mungkin, tapi kekuatannya Garp itu juga nggak main-main. Ada alasan kenapa dia itu disetarakan sama Roger dan Shirohige juga. Gitu. Ada alasan kenapa dia Hero of Merit. Karena emang ngaco banget emang kekuatannya. Sama ini juga dia di showcase apa sih? Ditunjukkan kalau dia sendirian juga bisa ngejatuhin sebanyak ini Kroco gitu loh. Padahal lawannya nggak cuma Kroco, ada ini, ada Sanjuan Wolf, ada Shiryu, ada Satu pulau loh itu. ngeri loh. Tapi yang menarik, kita itu dikasih lihat di chapter ini Mas, bagaimana susunannya, apa karakterisasinya anggota Sword yang utama. Kayak Ya, siapa? Helmepo ini misalnya. Karena Helmepo itu kayak Usoppnya Sword lah istilahnya. ngecut beneran sih. Ikutan. Tapi tetap berusaha keep up sampai akhir itu. Jadi kayak Usopp kan juga gitu, walaupun Usopp lebih lebih ini sih biasanya, lebih gemeteran. Lebih gemeteran. Ini Helmut ya Helmut dan dia kuat. Itu aja. Setidaknya dia cukup Grus kuat lah buat bertahan. Kalau Grus ini kayak beneran narsistik. uh, Dia haus pengakuan. sama ini sih, ya berharap apa dari seorang yang manggil dirinya sendiri Prince gitu loh. Prince juga. Jadi emang linear sama namanya juga. Kalau Nah, Kobe sama Gap kita tahu lah. Kobe karakternya konsisten. Ya dari awal muncul, surprisingly itu dari dia awal muncul ketemu Luffy sampai sekarang karakterisasinya konsisten. Sebagaimana Luffy dari awal sampai sekarang juga konsisten kan. Ya, walaupun tetap ada perkembangan karakter, tapi kita melihatnya core karakternya itu loh. Iya, masih nggak berlawanan gitu ya Mas ya. Fokusnya dia itu adalah nolong orang, justice gitu. Jadi ketika bagaimana dia akan manipulasi orang dengan hal itu, ya itu konsekuensi logis dari tulusan hatinya itu.
Iya, dari awal tuh emang dikasih lihat kalau Kobe itu orang baik, Luffy itu orang egois kayak gitu kan. In a way ngeselin sih, tapi ya Ya emang kayak gitu. termaafkan. Karena kan gara-gara Kobe ini kan next. Iya, gara-gara Kobe ini ya Mas ya. Gara-gara Kobe ini. Cuman yang yang maksudnya yang kan berlawanan dengan reaksi publik awal ya bahwa luka ini tuh bukan apa-apa. Iya, aku sempat kena spoiler Mas masalahnya kan kesel banget nih. Orang-orang pada mikirnya, wah ini mati nih. Padahal ya enggak ya kan. Ternyata enggak seburuk itu, biasa aja. Habis ini masih bisa gebukin Aokiji sama gebukin Shiryu habis ini. Jadi tuh kayak cuman luka biasa gitu, kayak luka gores doang istilahnya. Ya kalau gores enggak. Maksudnya ini tuh enggak cukup sebagaimana pembahasan ke Shirohige itu enggak sebanyak itu loh, cuman satu kali pembahasan itu enggak cukup untuk menumbangkan Garp. Ya cuman kan istilah maksudku itu nggak fatal gitu loh Mas buat Garp. Nggak fatal ya. Kayak apa ya? Dia itu baru jatuh itu setelah pukul-pukulan sama Aokiji. Jauh setelah ini, bukan pas ini. Bukan gara-gara ini. Memang spoilernya jebak banget tuh, kesel. Ngaco emang spoiler. Cuman yang menarik dari serangan Shiryu ini itu apa gara-gara Kobe lengah? Iya, Kobe lengah. Cuman kan kita tahu gitu Mas, apa? Kobe itu salah satu yang ahli dalam Kenbun Soku Haki. Kenbun Soku Hakinya Kobe itu salah satu yang bagus, soalnya dia bisa undetect rudal dari jarak jauh yang waktu dia pertama nongol dulu itu. Terus dia juga Kenbun Soku Hakinya Kobe itu yang pertama dia bisa. Haki yang pertama dia bisa lakukan gitu. Jadi harusnya kan Kenbun Soku Hakinya dia bagus. Nah ini bikin aku bertanya-tanya apakah Kenbun Soku nggak mempan apa? Suke Nomi itu apakah nggak mempan Kenbun Soku? Apakah tingkat menghilangnya pengguna Suke Nomi itu sampai Kenbun Soku nggak mempan gitu kan? Bisa jadi, masuk akal. Maksud gua, dan itu kan tergantung penggunanya juga ya. Kalau dia penggunanya kan kalau otomatis Shiryu kan dia juga punya haki sampai titik tertentu kan. Jadi dengan ditambahin haki atau mungkin ini bentuk apa namanya awakeningnya kita nggak tahu. Yang jelas fakta bahwa Kobe itu nggak bisa ngedeteksi Shiryu ya bahwa Kenbunnya Kobe pada saat itu nggak merasakan ada bahaya. Iya. Terus yang menarik kalau misalnya Kenbun Soku Haki biasa nggak bisa mendeteksi keberadaan Shiryu, apakah ini berarti salah satu bukti kalau Garp itu pakai feature sight? Bisa jadi. Bisa jadi karena dia kayak langsung bener-bener ngehadang gitu. Dia tuh tahu di mana pedangnya. Dia tuh tahu di mana orangnya gitu. Kayak bener-bener ditahan pakai tangan padahal ini di gambar ini dia itu masih nggak kelihatan. Masih nggak kelihatan. Dia tuh kayak Garp, tapi kalau Garp bisa feature sight itu kan bukan hal yang kita udah pernah bahas kan. Itu bukan hal yang aneh gitu loh. Soalnya dia sekelas Admiral, nggak Admiral sih, sekelas Sengoku, sekelas Roger. Wajar gitu. Wajar. Sisa-sisa era lama. Cuman ya apa? Ya inilah pertanyaan yang aku masang Luffy sebenarnya lebih cocok kalau Chopper yang mikir sih. Luffy mah nggak cocok kali. Ya tapi kan putunya. Cuman emang ya, ini menarik. Tapi kita mungkin bakal dapat confirmnya next time mungkin ya. Iya, ini kan teori ya. Dan belum ada apa konfirmasi langsung. Cuman ini One Piece gitu. Kadang itu Oda nggak perlu ngasih konfirmasi. Ya, kita bisa nebak ya. Kita bisa nebak dari panel, dari gerakan mata, gerakan itu menarik ya, Mas. Ya, jadi apa? Menurut kita Suke Nomi itu bisa nggak kedetek sama Kenbun Soku Haki. Cuman kita masih perlu nunggu konfirmasi gitu ya Mas ya. Paling di SPS nanti. Nah, next. Nah ini Mas, kita dikasih lihat posternya Garp. Ini kan menarik ya, karena ini kan ending lore ya. Iya. Caranya tuh gini banget loh Mas. Genius aja. Iya kayak nyelipnya simpel banget.
Kita gara-gara adegan satu ini tuh kita jadi tahu Oh, Cross Guild levelnya. tuh cara kerjanya gimana. Heeh. Oh, ternyata satu mahkota itu setara sama 10 bintang kan waktu itu Iya, Kobe itu 5 bintang, 500 juta kan. bintang itu 100 juta. Jadi 5 Nah, bintang. ini Kita ada 3 kota mahkota. Kalau 3 mahkota berarti 3 miliar. No. Dan 3 miliar. menariknya ini Gap dibilang setara admiral. Berarti Ryokugyu, Fujitora, sama Kizaru itu paling nggak 3 miliar juga. Kisarannya segitu, 2-3 Iya. miliar lah mungkin ya. Pokoknya Ya, miliar lah. naik turun lah. Pokoknya miliar. Jadi Heeh. kalau di dunia gelap, kalau di dunia gelap itu 1 miliar tuh udah ancaman besar tuh. Nah, dari Cross Guild juga ancaman besarnya itu juga tanda crown mahkota ini. Mahkota. Makanya berarti kan kita tahu gitu loh kalau dari sini aja tingkat bahayanya admiral di mata bajak laut itu Itu seberapa? kita jadi tahu kalau paling nggak setara Yonko awal-awal gitu mas. Menarik banget. Soalnya kan Luffy kan 3 miliar 3 bagi miliar. 3 miliar. Lagi 3 miliar. Sementara Kurohige yang udah agak lama itu 3,9-an 39. sama Shanks itu 4 miliar. Nah, ini berarti menandakan kalau kisarannya Admiral itu hampir setara Yonko gitu. Sekitaran Yonko. Makanya kenapa Admiral itu juga salah satu penyeimbang dunia kan. Cara power balance itu kan. Makanya orang-orang yang ngeremehin Admiral karena mereka jarang tarung aja sih sebenarnya. Ya, dan tarungnya tuh off screen. Padahal kalau dikulik, screennya itu serem loh kalau dikulik. Kalau dikulik. Ya, ini nanti kita bahas lah. Cuma satu panel padahal ini ya. Bahasanya panjang juga. Ya, itulah. Nah ini mas, salah satu yang ikonik ya di chapter ini, benturan guru sama murid, mantan murid. Yang menarik itu apa ya? Ini dibahas hakinya nggak mas? Ini paling nggak Busosoku haki lah ya. Iya, seenggaknya Busosoku. Cuman ngelihat benturannya ada yang mikir kalau ini ada Hausoku haki. Hausoku awal lah, bukan. Iya, walaupun bukan advance Hausoku ya. Nah, ya wajar sih sekelas admiral kalau misalnya ternyata dia punya Hausoku, kita nggak kaget, tapi kita nggak bisa nebak cuman dari sini ya kan. Iya. Cuman ini apa? Ya buktinya ada. Kayak cara gambarnya itu kayak orang Hausoku haki pada umumnya gitu. Nah, yang menarik itu petir hitamnya. Petir hitamnya ini. Terus yang menarik itu ada flashbacknya ketika Aokiji pertama awal-awal jadi muridnya Garp, mas. Dia tuh ngeyel, cuman pengen jadi muridnya Garp. Jadi Garp memang attracting orang-orang bermasalah. Iya. Soalnya dia udah pada yang ngajarin dia di Merin udah nggak cukup gitu loh. Nah, yang dia ingin dari Garp itu kan lebih ke filosofis sih menurutku daripada kekuatan. Sama kekuatan juga sih pada akhirnya karena aku suka panel ini mas, yang tak kasih lihat di sini. Itu cara pelan-pelan Oda itu ngasih lihat kalau Aokiji itu awal-awal dia nggak seberapa kuat, yang ini nih biasa aja. Terus dia berkembang sampai akhirnya setara atau paling nggak hampir setara lah. Kan menarik ini. Jadi level kekuatannya untuk mukulin kapal itu seenggaknya kekuatan fisiknya Aokiji itu hampir setara Garp, makanya di sini mereka adu tinju. Makanya di sini juga Garp akhirnya jatuh, walaupun sekedar jatuh ya, bukan tumbang. Bukan tumbang, tuh jatuh doang. Si Aokiji juga jatuh sama aja. Iya, kan kayak implikasinya mereka itu hampir setara secara kekuatan fisik. Bahkan mungkin itu Aokiji bisa jadi melebihi mas, karena dia lagi masih masa prime-nya. Sementara Garpnya udah tua gitu. Jadi yang masih menganggap Garp lemah itu adalah asumsi yang sangat salah, karena ini pertarungannya kan dipercepat kan. Dan ini Garp lawan banyak loh. Iya, gila yo. Kelasnya kelas komandan loh. Sebel aku masih kesel yang suka nganggap Garp lemah cuman gara-gara adegan itu. Soalnya kan lawannya itu Aokiji, Shiryu, Sanjuan Wolf itu kelas komandan sekelasnya King, Queen, Jack. Iya. Kadang-kadang orang-orang lupa gitu loh.
Dan mereka tuh lebih curang dari Yonko yang lain. Heeh. Mereka menghalalkan segala cara gitu, bajak laut banget gitu. Itu yang orang-orang lupa bahwa yang dilawan Garp itu bukan main-main. Nah, yang menarik itu di chapter ini juga kita dikasih lihat kalau kayak ada penekanan kalau Gap itu membesarkan kayak mulai dia dari protes soal dragon, dia protes soal anaknya jadi bajak laut, cucunya jadi bajak laut, terus dia ngelihat Aokiji. Jadi, Kok kamu ikut-ikutan? jadi kayak kita tuh dikasih lihat di chapter ini betapa Gap itu punya impian seperti yang digambarkan di sini. Walaupun Aokiji udah sempat jadi admiral, tapi pada akhirnya Sabo Luffy jadi bajak laut sama revolusionari, ya kan? Terus Aokiji juga berpaling jadi bajak laut. Malah anaknya sendiri jadi tentara revolusi. Walaupun spiritnya mereka itu sebenarnya sama semua ya Mas. Sama free will kan, free will. Jadi walaupun kalau mau minjem kalimatnya Aokiji itu Garp, kamu tuh punya kebiasaan besarin musuh gitu. Kalau minjem kalimat, tapi implikasi besarnya adalah bahwa justice-nya Garp itu, keadilannya Garp itu adalah kebebasan. Iya. Yang mana dia berhasil menurunkan dengan baik bahwa anak-anak didiknya itu termasuk anaknya sendiri adalah para pejuang kebebasan. Bahwa kebebasan itu keadilan tuh nggak cuman punyanya angkatan laut gitu loh. Kalau ini puitis banget sih, aku suka banget. Iya, kayak dalam gitu sebenarnya kalau dibahas. Yang menarik tuh ini Mas, Gap itu pernah bilang loh apa? Dia itu selama tidak ada darah yang tumpah, dia mau bilang dunia ini damai. Jadi dia itu mungkin ada sesuatu yang membuat dia dari yang lebih suka bebas, jadi kalau bisa jangan perang aja lah gitu. Sementara Ya, Dragon sama Luffy kan dia mau rela menumpahkan darah, yang penting apa? Kebebasan tuh bisa diraih buat semua orang gitu. Ya. Ada alasan yang mungkin kita nggak tahu. Iya, jadi kayak menarik gitu, ada sesuatu yang dalam yang kita nggak tahu. Mengingat Garp di mungkin ada layar yang nggak tahu akan dibahas di mana ya, atau di SBS atau di mana. Berharapnya sih spin off ya, soalnya kan dulu ya, Oda pengen pernah bilang pengen. Entah kapan One Piece aja belum tamat nih. Ya itu sih menarik banget, aku suka ini diakhiri dengan sangat puitis. Lanjut ini Mas, si siapa? Avalo Pizarro. Shima Nomi. Ini tuh kalau banyak yang bilang adalah saat yang tepat buat memunculkan Bogart. Bukan ya. Bogart itu ini loh, apa? Orang yang tangan kanannya Gap yang udah lama banget gak muncul. Dan ini tuh gila, ini di chapter ini tuh ada di panel itu yang kiri. Ini yang kecil ini. Gila ngaco banget, kok bisa-bisanya ada yang notice gitu. Ada yang sadar, ini loh Bogart ini. Yakin Bogart tuh signature head-nya itu sama gitu. Pada ada yang bilang gitu kan. Dan ngelihat adegan itu ada kemungkinan kalau dia akan mereplikasi adegan Zoro ketika lawan Pika. Iya, ada yang mikir kayak gitu. Jadi ini salah satu teori yang masuk akal sih. Kalau ketika nanti Bogart yang keluar, kita sih senang-senang. Tapi walaupun ada kemungkinan Tashigi atau mungkin malah Smoker yang datang ya Mas ya. Bisa jadi. Jadi ada banyak kemungkinan, ada yang bahwa kapalnya itu dilindungi oleh orang yang kuat juga. Kenapa Bogart ditinggal itu gitu. Iya, soalnya kan harusnya kan Bogart levelnya kan apa ya, nggak kalah gitu, apalagi dia kan kanannya Garp. Tapi aku lebih suka teori kalau ada pasukan yang membantu bahwa Garp itu nggak sendirian. Itu akan lebih menekankan bahwa angkatan laut itu masih banyak orang baik loh. Aku lebih suka teori itu. Teori kalau anggota SWORD nanti bakal ada lagi yang datang ya. Untuk membantu Garp. Jadi untuk menekankan bahwa angkatan laut itu nggak cuma segini yang baik ya. Bukan cuma orang-orang yang untuk patuh sama pemerintah dunia, mereka juga ada yang bergerak untuk kepentingan masyarakat gitu. Ada orang-orang seperti Garp itu nggak sedikit gitu. Aku
Aku lebih suka itu sih, tapi manapun yang dikeluarkan oleh Oda nanti aku welcome aja karena semuanya masuk. Cuman yang menarik ini sih Mas, di akhir Gap itu bilang kayak justice will prevail gitu kali ya. Ya itu. Nah, itu maksudku itu tadi itu. Maksud. Dia kayak yakin kalau bakal ada bakal ada yang menyelamatkan gitu. Nah, ini ada Entah yang siapa ya. entah siapa, tapi ada yang mikir ini lagi Mas. Dia berani bilang gini, mungkin karena dia ngerasain tinjunya Aokiji itu tidak serius. Full power. Jadi dia Karena yakin kalau Garp cuma jatuh, Aokiji melenting loh. kayak dia nggak, padahal tuh sebelumnya ditunjukin kalau kekuatan mereka hampir setara ya Mas ya, kekuatan fisik. Tapi Gap itu kayak nggak, dan masih berani bilang gini gitu. Jadi seolah-olah apa ya? Dia mungkin percaya kalau mungkin Aokiji akan save the day gitu ya. Mungkin bisa jadi dia tahu kalau ada yang bakal datang nolong dengan Kenbunsoku Haki atau semacamnya. Cuman ada yang berteori kalau Aokiji ini yang bakal bantu, paling nggak setidaknya meyakinkan bahwa semuanya yang di sana itu selamat, minimal kecuali Gap mungkin. Ya menarik sih. Itu juga boleh-boleh aja. Jadi memang ada banyak teori soal siapa yang akan menarik One Piece kan di sini ya. Iya. Makanya tapi ini yang paling bikin penasaran sih. Soalnya Gap kok masih tenang-tenang aja. Apakah karena dia ngerasain tinjunya Aokiji itu nggak serius ya kan? Bisa jadi. Mungkin udah itu dulu ya Mas ya? Mungkin itu dulu cukup panjang juga konten kita kali ini. Tidak sepanjang biasanya sih. Oke, jangan lupa like dan share dan subscribe. Terus follow juga medsos OPFCI yang ada di deskripsi. Sampai ketemu lagi di chapter depan ya. Iya, depan insya Allah nggak libur sih. Tidak lama lagi juga akan ada Gear 5. Iya, di animenya. Kita akan bahas Gear 5 juga nanti. Mudah-mudahan. Oke. Sampai jumpa di minggu depan. Thank you teman-teman. Terima kasih.